Jadi pengantara doa Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ya, terima kasih. Rasul Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus secara kandung, ya. Dan Rasul Yakobus adalah gembala sidang yang pertama yang menggembalakan jemaat yang ada di Yerusalem. Konon dalam sejarah gereja, Rasul Yakobus ini mempunyai dengkul itu seperti kulit unta, kasar, ya. Jadi itu memberikan gambaran bahwa Rasul Yakobus ini adalah seorang gembala yang suka berdoa. Dan menurut sejarah gereja, Rasul Yakobus ketika berdoa dia diseret oleh orang-orang Yahudi, lalu kemudian dia dilempari batu sampai mati dan menjadi syahid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan daripada Rasul Yakobus ini kalau kita lihat sangat kental sekali sebagai seorang gembala, ya. Di mana di sini dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Lalu kemudian yang kedua, saling mendoakan. Jadi ini rupanya dua hal yang menjadi perhatian daripada Rasul Yakobus ketika dia mengembalakan jemaat yang ada di Yerusalem. Pagi hari ini secara khusus saya akan menyampaikan tentang saling mendoakan. Ya, kalau temanya tadi adalah pengantara doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan di dalam tubuh Kristus, kesatuan di dalam kehidupan daripada orang percaya bisa terjadi jika orang percaya itu saling mendoakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau boleh saya ibaratkan, ketika orang percaya itu saling mendoakan, itu bagaikan sebuah sapu, bukan lagi lidi tetapi sapu. Kalau hanya lidi, hanya satu orang, itu dia tidak ada kuasa apa-apa. Ya, ada kuasa mungkin untuk nyeblek nyeblek lalat pun juga tidak kena. Tapi ini saling mendoakan, artinya ada kumpulan daripada orang percaya yang sehati berdoa bersama-sama. Nah, ini sebuah ajaran yang diajarkan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat yang ada di Yerusalem, dan pagi hari ini yang menjadi tema kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan doa daripada orang lain kepada Tuhan itu secara tidak langsung kita menopang di dalam kehidupan daripada orang yang kita doakan. Wales, sebuah negara bagian dekat dengan Inggris, suatu saat ada beberapa kelompok jemaat di tempat itu, mereka berdoa minta secara khusus kepada Tuhan untuk terjadinya sebuah kebangunan rohani, ya. Dan sampai akhirnya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seorang hamba Tuhan yang ada di Amerika. Jadi sudah lepas benua begitu kira-kira. Nah, ada seorang hamba Tuhan di Amerika, tiba-tiba dia begitu digerakkan oleh Tuhan untuk dia boleh melayani di Wales. Sampai pada akhirnya gembala hamba Tuhan ini pergi ke Wales dan dia mengadakan KKR di sana. Dan yang luar biasa, setelah kalau tidak salah setelah 3 hari, ya. Jadi hari pertama itu nggak ada respon, hanya 30 orang kumpulan yang berdoa untuk terjadinya kebangunan rohani di Wales. Lalu kemudian hari kedua sama, hari yang ketiga sama,
akhirnya pada hari yang keempat, ketika mereka beribadah, orang-orang yang lalu lalang di depan gereja itu mulai masuk ke dalam gereja. Ya, mereka mulai masuk dan mereka menikmati lawatan Tuhan. Dan sejarah di kota Wales mencatat bahwa pada saat terjadinya kebangunan rohani di kota itu selama 1 minggu, angka kejahatan di kota Wales itu langsung turun menjadi 0. Dan itu adalah satu bukti bagaimana ketika orang percaya itu saling mendoakan, sepakat, mufakat, ya, untuk terjadinya kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya itu adalah, kalau boleh saya katakan, dia adalah sebuah rangkaian antara orang percaya satu dengan orang percaya yang lain. Karena di dalam kekuatan sebuah doa, kekuatan di dalam sebuah gereja, kekuatan dalam sebuah misi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya persatuan, ya. Dan persatuan itu dimulai dengan saling mendoakan. Mungkin kalau saudara mau melakukan sesuatu hal mungkin sungkan, ya, mungkin aduh saya ini seperti orang seperti gini, tetapi dengan saling mendoakan tanpa dilihat oleh orang yang saudara doakan, saudara memberi support yang luar biasa. Beberapa contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana kehidupan daripada tokoh-tokoh ini menjadi pengantara doa. Yang pertama adalah kisah daripada Abraham. Ya. Jadi kisah daripada Abraham, suatu waktu karena Tuhan sudah menjadi sahabatnya Abraham, dan pada waktu itu Tuhan telah melihat, dan kalau dihitung itu sudah waktunya Sodom dan Gomora itu untuk dihajar, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum Tuhan melakukan satu tindakan terhadap Sodom dan Gomora, Tuhan memberitahu kepada Abraham, ya, bagaimana di sana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, dan di sana memang ada saudara daripada Abraham, yaitu Lot, ya. Ketika di pasal yang ke-13 Kejadian, Abraham dan Lot berpisah, Lot diam di dekat dengan Sodom dan Gomora. Nah, akhirnya Abraham mencoba untuk menawar supaya Sodom dan Gomora itu tidak dihancurkan oleh Tuhan. Seandainya ada 50 orang Tuhan, ya, kira apakah Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan katakan tidak, ya, ini dalam bahasa saya, ya. Lalu kemudian turun menjadi 45, turun lagi menjadi 30, turun lagi menjadi 20, sampai yang terakhir 10. Jadi artinya di Sodom dan Gomora itu tidak ada 10 orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini kalau boleh saya katakan adalah doa daripada Abraham untuk keselamatan daripada kota Sodom dan Gomora. Karena Abraham sadar Lot, keponakannya yang dibawa keluar dari Ur Kasdim, ada di sana dan mengadu nasib sebagai seorang peternak yang ada di kota Sodom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat bagaimana ketika Abraham menaikkan doa untuk kota Sodom dan Gomora, kita melihat bagaimana Abraham, kalau boleh saya bilang, bisa mengadakan sebuah transaksi, ya, dengan Tuhan. Kira-kira kalau sekian orang Tuhan hukum atau tidak, sekian orang, sampai akhirnya tidak ada 10 orang di kota Sodom dan Gomora yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Yeremia di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuknya, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap daripada Abraham ini adalah satu sikap yang luar biasa. Dia berani mencoba untuk menawar Tuhan. Dia berani mencoba untuk membatalkan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan
bahwa ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, maka sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi. Kemarin kalau tidak salah itu 1 US itu sudah tembus 16.400 ya. Nggak tahu besok Senin dibuka berapa. Itu sama persis ketika terjadi krisis moneter tahun 97 atau 98 itu dolar itu seperti itu. Artinya apa? Artinya hari ini kita di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Artinya ketika mata uang rupiah itu terus merosot terhadap dolar dan barang-barang menjadi mahal, maka itu akan mengakibatkan perekonomian kita sedikit banyak akan mengalami goncangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar seperti Abraham. Abraham karena melihat di Sodom dan Gomora itu ada Lot. Abraham berdoa supaya Tuhan tidak menghukum Lot. Di negara Indonesia di mana kita hidup, ada keluarga kita, ada gereja kita, ada orang-orang yang kita kasihi. Artinya ketika Indonesia diberkati oleh Tuhan, sejahtera daripada Tuhan dicurahkan, maka keluarga kita, orang-orang yang kita kasih yang ada di Indonesia ini, mereka pun juga akan menikmati kesejahteraan. Ya. Jadi hal yang pertama, seperti halnya Abraham berdoa supaya Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora, seperti itu juga setiap hari kita mau berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang jujur, yang takut akan Tuhan. Sebentar lagi ada pergantian kepemimpinan. Kita berdoa supaya semuanya menjadi baik-baik saja. Lalu kemudian yang kedua, dalam Lukas 8 dikisahkan tentang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, Bapak Ibu Saudara, di mana Yairus ini datang menemui Tuhan dan dia minta supaya Tuhan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan orang-orang mendesak kepada Tuhan untuk juga membantu Yairus, karena Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Jadi dia adalah seorang hamba Tuhan yang cukup baik, sehingga ada banyak orang yang mengasihani Yairus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus sampai di rumah Yairus, ada orang datang dan mereka katakan anak Yairus sudah mati. Dan Yairus bilang, Tuhan, gak usah repot-repot, Tuhan datang ke rumahku, anakku sudah mati. Tetapi Yesus katakan, tidak, anakmu tidur, anakmu tidak mati. Ya, akhirnya mereka berjalan sampai di rumah Yairus dan semua orang menangis pada waktu itu. Dan Tuhan mengajak Yairus dan beberapa muridnya masuk dan mendoakan, dan anak Yairus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus dan anaknya itu adalah menunjukkan sebuah gambaran hubungan antara orang tua dan anak. Kadang orang tua hanya memenuhi kebutuhan anak secara lahir, ya, makan, minum, pakai, pendidikan. Tetapi adakah Bapak Ibu Saudara berdoa untuk anak-anak saudara? Agustinus itu adalah seorang tokoh Bapak gereja dari Afrika Utara. Konon di dalam sejarah gereja, Agustinus ini mempunyai masa yang gelap ketika dia muda, ya, remaja sampai muda, di mana dia orangnya suka berjudi, suka berkelahi, suka melakukan kejahatan. Tapi Agustinus ini mempunyai seorang ibu yang suka berdoa. Ibunya ini kalau tidak salah bernama Monica, ya, di mana ibunya ini berdoa sampai suatu hari Agustinus ini bertobat dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh di dalam Alkitab yang menggambarkan orang tua yang memperhatikan di dalam kehidupan anaknya adalah Ayub. Firman Tuhan menulis bagaimana ketika anak-anak Ayub itu
mereka selesai pesta, maka besok paginya Ayub mempersembahkan korban dan memintakan ampun atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah merupakan salah satu hal ajaib yang bisa dilakukan oleh orang percaya untuk anaknya. Ya. Jadi ketika kita berdoa untuk anak kita, dengan kata lain, kita mempersilahkan Tuhan untuk campur tangan atas kehidupan anak-anak kita. Yakinlah, mungkin saudara melihat bahwa anak saudara dalam situasi dan kondisi yang sulit untuk diatur, yang sulit untuk dididik. Berdoalah dan menangislah kepada Tuhan. Saya seringkali katakan ketika konseling, rebut anak itu. Rebut anakmu dari genggaman kuasa kegelapan, rebut anakmu dari pengaruh-pengaruh yang jahat, dan itu adalah milikmu. Itu adalah pemberian Tuhan untukmu. Saya selalu katakan seperti itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa doa itu mempunyai kuasa. Doa itu mampu mendatangkan keajaiban atas kehidupan anak-anak yang kita kasihi. Ya, jadi mulailah sekarang untuk saudara boleh berdoa. Jika saudara belum berdoa, berdoalah sekarang untuk anak-anak saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menolong di dalam kehidupannya. Ya, maaf jika mungkin anak saudara sekarang sedang tidak satu iman dengan kita. Maaf, jangan ada istilah rapopo podo wae kok. Sing penting ibadah lain. Saudara, keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara belum berdoa untuk anak-anak saudara, berdoalah. Supaya apa? Supaya Tuhan campur tangan dengan caranya Tuhan, supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan pada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa doa itu mampu mengubah. Mungkin hari ini saudara melihat anak saudara mungkin begitu nakal, mungkin tidak hormat kepada orang tua, sulit diatur. Percayalah ketika saudara berdoa, seperti tetes air yang menetes di atas sebuah batu, batu itu bisa lubang. Percayalah bahwa doa saudara itu akan mengubah suatu hari, suatu waktu, suatu saat untuk membawa anak itu sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan gambaran mengenai anak sulung dan anak bungsu, di mana dikatakan bahwa anak bungsu ini minta harta warisan kepada ayahnya, lalu kemudian dia pergi. Singkat cerita, yang sudah diberikan oleh ayahnya itu dihambur-hamburkan sampai akhirnya dia jatuh miskin dan dia bekerja di peternakan babi. Dan ketika dia bekerja di peternakan babi, dia sempat berpikir untuk makan makanan babi, ya. Sampai pada akhirnya dia sadar bahwa di rumah bapaknya itu ada banyak makanan, ada tempat yang bagus. Lalu dia memutuskan kembali. Nah, tidak dituliskan entah berapa lama bapak ini berpisah dengan anaknya. Tetapi yang saya lihat di dalam firman Tuhan dikatakan bapak itu senantiasa menunggu kapan anaknya pulang. Biarlah jika hari ini kita sedang menunggu terjadinya suatu keajaiban atas kehidupan anak kita, kita mau menunggu di dalam doa, terus berdoa untuk mereka sampai pada waktunya Tuhan, anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang menjadi terang, anak-anak yang menjadi saksi, dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Kemudian yang berikut dalam Matius 8 ayat 5 sampai 8 mengenai seorang perwira yang ada di Kapernaum, ya. Jadi suatu saat ketika Yesus ada di Kapernaum, perwira ini datang dan dia meminta kepada Yesus untuk untuk menyembuhkan hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perwira ini luar biasa dan dia menjadi salah satu orang di luar Yahudi yang dipakai contoh oleh Tuhan.
Dia katakan, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kita bekerja, kita memiliki relasi, ya. Kita memiliki rekan sekerja yang mungkin seiman, yang mungkin tidak seiman. Artinya apa? Artinya seperti perwira yang ada di Kapernaum, berdoa minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya, dan itu juga yang boleh kita lakukan ketika kita mempunyai kongsi atau kerjasama dengan orang lain, supaya Tuhan juga memberkati atas kehidupan mereka. Ya, ini adalah, kalau boleh saya katakan, sebuah kesaksian di dalam doa. Bagaimana perwira di Kapernaum ini meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan hambanya. Demikian juga kita mau berdoa untuk kongsi kita yang belum percaya Tuhan, untuk mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh di dalam Alkitab telah kita lihat pagi hari ini. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya keselamatan itu tidak kita monopoli sendiri, tetapi kita mau berdoa buat keluarga, buat rekan sekerja kita, supaya mata hatinya dibukakan oleh Tuhan, untuk mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tugas di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk saudara seiman, berdoa untuk keluarga, dan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan semuanya ini, maka kita sudah melaksanakan salah satu bagian daripada fungsi tugas kita amanat agung. Meskipun kita mungkin tidak berbicara, tetapi yakinlah doa kita itu akan menjangkau mereka. Yakinlah doa kita itu akan mengubah mereka. Yakinlah doa kita itu akan memberkati mereka. Dan pada akhirnya kita pun juga diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan